ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mazilna fi bab ihtiyar al-ilm wal ustad wal syarik wa sabati alaih. Kita masih menjelaskan tentang fasal bagaimana memilah-milih guru, memilah-milih teman, dan ilmu yang kita pelajari serta kita konsisten dengannya. Ilan qal wa amma ihtiyarus syarik fayanbaghi an yahtara al-majda wal wara'ah wa sahibat tab'il mustaqim wal mutafahhim wa yafirru minal kaslan wal mu'attil wal mikthar wal mufsid wal fattan. Qila anil mar'i la tas'al wabsur qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana dha syarrin fa jannibhu sur'atan wa in kana dha khairin qawimhu tahtadi wa unshidat la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhara yafsadu. Masih kita menjelaskan tentang bagaimana kita memilah-milih teman. Adapun memilah-milih teman belajar kita, fayam bagi maka hendaknya an yahtarul majda, hendaknya dia itu mencari teman yang mulia, yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji, yang mempunyai kemauan yang tinggi. Wal wara'a, dan seorang teman yang wara', dalam arti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal apapun yang berada di hadapannya, baik itu perangainya, dia menjauhi segala perangai yang buruk dan yang mengandung unsur dosa, ataupun makanan, minuman dan pakaiannya, maka dia menghindari makanan, minuman dan pakaian yang tidak jelas kepemilikannya. Itu maksudnya di sini orang yang wara' itu. Karena ini adalah sangat penting di dalam mengingatkan sahabatnya, temannya, ya, menentukan masa depannya. Karena yang namanya ilmu yang kita pelajari itu adalah sebuah cahaya yang Allah tidak akan memberikan kecuali kepada mereka yang bersih hatinya, yang jauh daripada sifat dosa. Sehingga kalau dia itu berteman dengan sembarang orang, maka teman yang tidak baik itu bisa mempengaruhi dirinya, bahkan bisa kedekatannya itu mencegah akan karunia Allah diturunkan kepadanya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi, bahwasanya kita itu diperintahkan untuk menjauhi tempat-tempat maksiat, untuk menjauhi mereka yang ahli maksiat. Kenapa? Karena takut ketika Allah turunkan cobaan dan bala serta malapetaka kepada mereka akibat dosanya, maka kamu ikut serta di dalamnya. Ketika kita sholat,
istisqa, maka hendaknya kalau mereka para orang-orang kafir ya mau ikut juga nimbrung bersama kita, maka kita berikan tempat tersendiri, jangan kumpul bersama kaum muslimin. Kenapa? Untuk menghindari turunnya bala. Kalau seumpama turun bala karena mereka, maka para kaum muslimin tidak terkena dengan bala tersebut. Itu maksudnya. Nah, maka sebagaimana hal itu dalam ibadah, di dalam keseharian, apalagi dalam belajar, sama juga seperti itu. Kita berkumpul sama orang yang durhaka sama orang tuanya, kita berkumpul dengan orang yang memutuskan tali silaturahminya, kita berkumpul dengan orang yang bermain atau bertransaksi riba, kita berkumpul sama orang yang gak sholat. Itu mereka adalah mereka yang mempunyai kans terbesar daripada Allah Ta'ala menurunkan laknat dan balaknya kepada mereka. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjauhi mereka semuanya. Karena apa? Walaupun kita tidak berbuat seperti perbuatan mereka, suatu waktu dan setiap saat bisa terjadi saking murkanya Allah Ta'ala kepada mereka, Allah akan menurunkan malapetaka. Masalahnya azab, malapetaka dan juga bencana yang Allah akan berikan kepada mereka pelaku-pelaku dosa itu bisa jadi bukan hanya mereka yang mendapatkannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-bala'u ya ummus soleh wat toleh. Yang namanya bala itu ya menyeluruh, jadi meliputi pelakunya, pelaku dosa maupun yang tidak melakukan dosa. Kita lihat bagaimana Bani Israel ketika dikutuk oleh Allah Ta'ala dengan sebab mereka itu melanggar perintah nabinya untuk tidak mencari ikan pada hari Sabtu. Maka mereka terbagi menjadi 3. Yang pertama, golongan pertama, mereka menasihatinya, memperingati mereka, menegur mereka, lalu setelah mereka tidak taat tetap saja mereka melakukannya, maka golongan yang pertama ini meninggalkan kota itu, menjauh dari mereka. Sementara golongan yang kedua juga sama seperti golongan yang pertama, menasehatinya, mengingatkannya, menegurnya, tapi mereka tidak hijrah atau tidak beranjak dari tempat mereka berada. Sedangkan yang ketiga adalah pelakunya. Ketika terjadi malapetaka dan bencana kepada mereka, yang kemudian sampai puluhan ribu dikutuk oleh Allah Ta'ala menjadi kera dan babi, maka di saat itulah yang kena bencana tersebut, azab tersebut adalah mereka yang berada di kota itu, walaupun mereka tidak ikut melakukannya. Nah, ini terkait dengan kedekatan kita dengan mereka, orang-orang yang tidak baik. Oleh karenanya di sini mu'alif memberikan kita sebuah faedah, jangan kita mau berkumpul dengan orang yang tidak baik. Karena apa? Kedekatan kita dengan mereka sangat besar pengaruhnya. Ilmu itu anugerah ya, dan termasuk anugerah yang berupa apa? Anugerah maknawi. Nggak kelihatan masuknya ilmu itu ke dalam pikiran kita, ke dalam benak kita, ke dalam kalbu kita. Kita nggak pernah melihatnya kan? Nggak kelihatan, nggak tampak. Makanya disebutkan termasuk daripada anugerah yang maknawi, bukan hissi. Kalau hissi itu bisa dijangkau oleh mata, panca indera. Kita dapat hadiah, harta benda, kan kelihatan hartanya berupa apa? Berupa tasbih, berupa kitab, berupa mukena, berupa sejadah dan lain sebagainya. Nah, itu namanya hissi. Kalau manawi, lebih banyak anugerah manawi ketimbang hissi. Seperti apa? Sakinah yang diturunkan Allah Ta'ala di tempat majlis taklim, keberkahan, ampunan, rahmat Allah yang lainnya, semuanya itu merupakan sebuah anugerah yang besar, tapi berupa maknawi, nggak kelihatan, nggak tampak. Maka termasuk diantara anugerah-anugerah Allah yang berupa maknawi itu adalah ilmu yang kita cari ini. Karena ilmu itu nggak ada jirimnya. Ya. Ilmu dimasukkan yang setinggi langit Allah puji mereka yang mempunyainya, itu nggak ada jirimnya. Jirim itu benda.
bendanya itu nggak ada. Kalau seumpama isi daripada kitab ini ya, yang kita pelajari sekarang, kita taklim ta'lim, ini jerim ilmu, benda ilmu saja, semuanya bisa mempelajarinya. Orang kafir bisa menyadapnya, bisa mempelajarinya, bisa menjelaskannya, bisa menerapkannya, bisa. Nah, tapi bukan ilmu itu yang kita cari. Ilmu yang kita cari adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ilmu yang berupa ilmu cahaya yang tampak sebagai pertanda seseorang itu memiliki ilmu tersebut pada dirinya, itu adalah ketakutan yang luar biasa kepada Allah, sehingga tidak gampang, tidak mudah dia itu berbuat dosa. Karena apa? Takut pada Allah, bukan takut pada manusia, bukan takut dicaci, bukan takut dicerca, bukan takut dihina. Itu ilmu yang semacam itu. Sebagaimana kata Al-Habib Abdullah bin Utsaimin bin Thahir, al-ilmu khasyya kulluh bizaka yu'raf ahluh. Ilmu itu semuanya itu rasa takut kepada Allah. Dengan itu saja orang-orang yang punya ilmu itu diketahui. Punya ilmu gak ada takut kepada Allah, mengentengkan segala hal yang diharamkan, meninggalkan segala hal yang diwajibkan, menelantarkan segala hal yang disunahkan oleh nabinya. Ya, berarti dia bukan seorang yang punya ilmu yang bermanfaat itu. Sedangkan yang kalian sekarang lakukan, mulai pembacaan kitab, penghafalan kitab, penulisan faedah-faedah seperti yang kalian laksanakan semuanya, ini adalah sebuah proses, ya. Proses termasuk proses mujahadah. Untuk apa? Untuk persiapan mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi ilmu itu nggak perlu kita itu menghatamkan kitab, nggak perlu kita duduk sampai puluhan tahun lamanya, enggak. Kalau Allah berkehendak kita sudah siap, maka dalam waktu sekejap kita mendapatkannya. Ingatkan bagaimana ceritanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang hanya karena diludahi mulutnya oleh Nabi SAW maka langsung jadi seorang alim, mufassir gitu. Sampai tafsirnya itu berapa jilid itu gitu. Padahal dia nggak pernah baca, nggak bisa menulis. Tapi lihat bagaimana. Nah, itu ilmu manfaat itu. Itu ilmu yang dikatakan ilmu laduni itu ya seperti itu. Kemudian Syekh Ali Baros, murid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas, yang dia itu selama 40 tahun berkhidmah kepada Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas. Berkhidmahnya itu belajarnya itu cuma berkhidmah, nggak ada belajar kitab, mengartikan, menjelaskan, mengkaitkan, itu nggak ada. Tapi kemudian setelah 40 tahun maka disuruhlah beliau membaca kitab Bidayatul Hidayah. Sekali baca maka langsung diijazahkan ilmu syariah dan ilmu hakikah, langsung jadi orang alim dan pengganti beliau. Nah, jadi itu loh, apa yang kita lakukan ini sekarang itu adalah sebuah proses, bukan ilmu yang kita pelajari kayak begini, enggak. Ini adalah ilmu yang bentuknya masih bentuk seperti bentuk yang kita tampak dengan hisi, dengan panca indera kita kelihatan tulisannya. Untuk apa? Mencoba sampai tampak cahayanya. Nah, baru dia akan mendapatkan ilmu itu. Oleh karenanya disebutkan di dalam makalahnya para ulama, al ilmu fis sudur la fis. Ilmu itu dalam hati, bukan di dalam tulisan ini, bukan. Ini proses gitu. Kalau yang proses ini semua orang juga mengalami sama prosesnya. Ya, sama seperti orang yang berproses mencari anugerah daripada Tuhannya. Orang kafir juga proses itu dilakukan. Kaum muslimin juga melakukannya, tapi kan beda. Mereka tidak dapat hidayah, kita dapat hidayah, sehingga yang kita dapatkan pahala, benar-benar pahala yang akan kemudian menyebabkan kita bahagia, aman, sejahtera, sentosa karena itu. Tapi mereka enggak, capek tapi mereka enggak dapat apa-apa. Paling yang mereka dapatkan karena rahmat Allah itu pun mereka itu mendapatkan ganjaran cuma di dunia, mungkin mudah rezekinya, bahagia hidupnya, dapat istri yang cantik misalnya, atau suami yang ganteng, itu aja. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Nah, jadi biar kalian paham, ternyata anugerah Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak yang sifatnya itu maknawi.
ya, lebih banyak sifatnya maknawi ketimbang yang sifatnya hissi. Nah, jadi itu semuanya termasuk yang diantara menunjang supaya kita itu mendapatkan ilmu-ilmu yang semacam itu. Maka jangan bercampur, jangan berkumpul, jangan kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak wara'. Nah, gitu. Kita masih ingat kan bagaimana ceritanya Sayyidina Ibrahim bin Adham atau yang lainnya disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah Qusyairiyah, bahwasanya beliau itu pergi ke Baitul Maqdis untuk melaksanakan sholat beribadah di dalam masjid Baitul Maqdis. Tapi herannya dia tidak mendapatkan kenikmatan beribadah. Berusaha dia itu khusyuk, tapi dia tidak mendapatkannya juga. Sampai pada malam hari dia bermimpi para malaikat yang ada di atas sana yang sedang menyaksikannya melaksanakan sholat itu berkata begini, kesian deh orang itu, dia itu berusaha untuk mencari kenikmatan dalam ibadah, bagaimana dia akan dapatkan, karena dia sudah makan kurma yang tidak dimilikinya atau bukan miliknya. Sehingga kemudian dia bangun dalam keadaan ketakutan. Perasaan dia, setahu dia nggak pernah makan kurma, satu biji kurma saja daripada kurma yang bukan milik dia. Maka kemudian dia cepat pulang ke rumah ibunya. Dia bertanya, apakah dulu aku pernah makan kurma yang bukan milikku, ibu? Maka kemudian ibunya berkata kepadanya, dari mana kamu tahu kalau kamu itu pernah makan kurma yang bukan milikmu atau yang tidak halal bagimu? Bagaimana ceritanya, ibu? Hanya dikatakan, setelah dijelaskan bahwasanya dia itu bermimpi begini-begini, maka dijelaskan, iya, dulu ayahmu itu pernah beli kurma di toko fulani. Ketika dia beli kurma, dia mencoba satu, tapi tanpa meminta izin dulu. Padahal kan satu kurma itu kan nggak ada artinya sebetulnya. Kalau kita itu pernah umroh, ya, dan semoga semuanya pernah umroh. Ketika kita itu beli kurma, ya, di Suktamer itu namanya, nah itu penjual itu mengatakan halal, halal, halal maka makan. Nah, ini belum ada perintah seperti itu, dan dia tidak minta saya coba ya satu ya, nah, harus seperti itu namanya wara'. Dia makan. Nah, inilah yang dia makan itu kemudian menjadi benih atau susu yang dia susui itu oleh ibunya itu, ya, bukan ayahnya, ibunya itu. Nah, sehingga apa? Karena itulah kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham itu berusaha untuk mendapatkan kenikmatan dalam sholatnya, dia tidak dapat. Maka kemudian dia tanya pada ibunya, toko yang mana, bu? Toko yang di situ. Dikasih tahu sifatnya. Dia pergi ke sana, ternyata pemilik tokonya itu sudah meninggal dunia. Ditelusuri berapa warisnya, di mana saja rumahnya, dia pergi satu-satu. Ternyata ahli warisnya itu 5 orang anak semuanya, yang bertempat tinggal di kota-kota yang berbeda. Dia datangi satu, minta maafnya, datang satunya lagi, minta maafnya. Begitu dia datang ke 5, minta maafnya, sholat tahajud, langsung dia dapat kenikmatan kepada Allah Ta'ala. 1 biji kurma. Nah, coba lihat, apalagi sampai lebih daripada itu. Nah, inilah pengaruh yang besar daripada sifat wara' seseorang itu. Sehingga kalau kamu punya teman seorang yang wara', ketika kamu itu akan berbuat sesuatu yang akan mencegah kamu dapat ilmu yang manfaat, misalnya dosa-dosa dan sebagainya, maka kamu akan dicegah. Jangan. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia sudah biasa untuk bermujahadah pada dirinya, maka dia itu tidak akan rela ada temannya yang dianggap dia adalah saudaranya sampai kemudian dia melakukan sesuatu yang dapat mencegah dapatnya ilmu manfaat itu. Nah, itu. Oleh karenanya pernah suatu waktu Imam Syafi'i itu kan kalau baca sekali langsung hafal. Beda sama kalian. Baca berkali-kali langsung hafal, tapi setelah beberapa kali langsung hilang gitu. Jadi susah lagi, kembali lagi dari awal. Ini baca sekali aja langsung hafal. Nah, sehingga dari saking kuatnya hafalan beliau itu, kalau baca kitab selalu ditutup sebelahnya, itu tutup. Karena apa? Takut sampai bercampur. Sehingga
berbaur hafalannya itu tidak tepat, nggak sesuai dengan teksnya. Itu dari saking kuatnya hafalannya. Tapi suatu waktu beliau itu membaca sekali nggak langsung hafal, sehingga memerlukan 2 kali baru hafal. Nah, coba lihat dari saking cerdasnya Imam Syafi'i itu ya. Maka kemudian dia mengadu, hanya kecerdasannya kurang sedikit saja dia mengadu kepada gurunya, yaitu baca sampai 2 kali baru hafal. Biasanya sekali sudah langsung hafal gitu. Nah, maka kemudian barulah dikasih tahu oleh Imam Waqi gurunya bahwasanya kamu tinggalkan maksiat yang kamu lakukan itu, niscaya kamu akan mendapatkan lagi apa yang biasa Allah anugerahkan kepada kamu. Nah, itulah syakautu ila Waqi'i su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil. Terus fa inna, kenapa? Fa innal ilma nurun la yu'talil asi. Jadi kemudian kata beliau, kata Imam Waqi, tinggalkan maksiat. Maka ketika tinggalkan maksiat itu maka kembali lagi seperti semula gitu. Nah, itu Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan anugerah Allah yang berupa ilmu yang manfaat, ya tinggalkan segala macam maksiat dan berkumpullah sama orang yang dekat kepada Allah SWT yang warok. Karena apa? Tentunya dia itu akan mencegah, mau tidak mau sifatnya yang baik dalam dirinya itu dia akan mencegah orang lain itu berbuat dosa. Contohnya ya, seseorang yang berusaha membersihkan hatinya, biasa bermujahadah dan lain sebagainya, kalau dia itu melihat di depannya ada seseorang yang berperilaku, melakukan sebuah tindakan yang menjurus atau ada unsur dosanya, maka dia tidak tahan. Nah, jadi misalnya apa? Ada orang yang suka marah dan marah-marah di depan dia, maka dia terbawa sumpek. Apalagi kalau dia tidak bisa menasihatinya, tidak bisa menegurnya, jadi dia kebawa sumpek. Padahal marahnya bukan kepada dia, marahnya kepada orang lain. Tapi marah di depan dia, orang yang semacam itu akan menjadikan dia itu terbawa dan sedih karenanya, sehingga tampak kesumpekan pada dirinya. Itu hanya karena sebab melihat orang gitu, yang marah di depan dia gitu. Nah, itu orang-orang yang dekat pada Allah Ta'ala dan yang sudah bisa bermujahadah dan melewati segala tahapan-tahapannya, itu dia akan merasa seperti itu. Nah, sehingga kalau semua ada orang, kalau kamu punya teman warok, kemudian kamu berbuat sesuatu yang tidak layak, maka pasti akan ditegur sama dia, pasti akan dinasihatinya. Nah, bahkan ketika kamu itu dekat kepada orang warok, di antara faedah yang kamu dapatkan, maka nafasnya orang warok itu ketika mendekat kepada kamu atau ketika kamu dekat pada dia, itu dapat mencegah setan itu masuk kepada diri kamu. Nah, jadi keuntungan yang kita dapatkan. Nah, tapi sebaliknya kalau kita berkumpul sama orang yang tidak warok, bisa jadi seperti tadi, bencana kita akan dapatkan. Nafasnya itu pengaruhnya besar, bisa jadikan kita itu karena nafasnya saja dan kita menghirup nafasnya itu, maka kita akan menjadi seperti dia gitu. Itu pengaruh daripada teman. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah makalah bahwasanya al-bi'ah tughayyiru tiba', yang namanya lingkungan itu sangat besar pengaruhnya di dalam merubah tabiat seseorang itu. Kenapa? Di tempat Abu Yazid Muhammad Al-Maliki rahimallahu rahmatal abrar, sampai mereka tidak boleh keluar, walaupun orang tuanya datang itu nggak boleh keluar. Nah, karena takut akan lingkungan. Kalau sampai ketahuan dia itu jalan sama sopir ya, yang kerja di Saudi, TKI dan sebagainya, langsung diberikan sebuah sanksi yang sangat berat oleh Abu ya. Bahkan Jumatan pun di tempat dia dulu. Kenapa? Karena takut sampai berbaur, kemudian pembauran itu akan menyebabkan dan berpengaruh pada dirinya itu dengan yang tidak diinginkan oleh gurunya itu. Nah, oleh karena itu maka pilih-pilihlah teman ya. Pilih-pilihlah teman. Berapa banyak teman itu ketika dia sudah berteman dengannya lalu terjerumus ke dalam sebuah kesalahan, maka dia itu menyesal di kemudian hari. Kumpul sama orang yang nakal, tadinya dia nggak nakal jadi nakal. Kumpul sama orang yang suka sarot, tadinya nggak suka sarot, takut sarot, akhirnya jadi sarot.
kumpul sama orang yang suka melanggar. Tadinya dia itu jarang melanggar, nggak pernah melanggar, tapi karena kumpul sama orang melanggar jadi suka melanggar. Kumpul sama orang yang berani kepada gurunya. Nafasnya saja, nafasnya itu bisa mempengaruhi seseorang gitu. Apalagi kamu makan berdua, apalagi kedekatan kamu itu saat dia itu berbicara, ucapan itu secara tidak langsung itu bisa mewarnai otak kita. Kita lihat kan bagaimana Ustaz jelaskan bahwasanya ternyata air itu adalah makhluk hidup melalui sebuah riset yang dibuat oleh seorang profesor di Jepang yang kemudian dia masuk Islam. Artinya Pak, jadi pengaruh dari ucapan itu sangat besar. Jadi ucapan, satu kali ucapan bisa menjadikan orang itu sampai pingsan, bahkan sampai meninggal. Bahkan yang tadinya orang keras hatinya, satu kali ucapan dia dengar maka bisa merubah menjadi lentur hatinya. Yang tadinya mati jadi hidup hatinya, itu karena ucapan. Jadi pandangan kepada orang soleh, kepada orang dekat pada Allah Ta'ala itu dapat menumbuhkan benih-benih keimanan selama 40 hari. Begitu pula pandangan kepada orang yang tidak soleh, fasik, atau apalagi kafir, nggak pernah sholat, itu dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hatinya, benih-benih kemunafikan sampai 40 hari lamanya gitu. Jadi kalau kita kumpul, ini hanya dengan dengar nafasnya saja, menghirup nafasnya saja, hanya dengan memandang wajahnya saja, apalagi kalau sampai kita mendapatkan asupan daripada omongan-omongannya yang berasal dan bersumber daripada hati yang tidak baik itu, sehingga kamu dipengaruhi, sehingga kamu diwarnai, sehingga kamu disuruh untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Itu karena apa? Karena kedekatan kamu dengan orang itu. Nah, oleh karena itu menurut pengalaman Ustadz ya, selama Ustadz belajar sampai kemudian Ustadz mengajar dan sampai sekarang ini, kunci kesuksesan kamu di pondok ini adalah tergantung kepada temanmu. Kalau kamu berteman sama orang rajin, kamu rajin. Kalau kamu berteman sama orang malas, ya kamu ikut malas. Kalau kamu berteman sama orang yang soleh, kamu akan jadi soleh juga. Tapi kalau kamu berteman dengan orang yang tidak soleh, kamu akan terbawa. Itu pengalaman kita. Jadi bukan semua anak di pondok ini nakal, tapi kebanyakan dari mereka itu menjadi nakal setelah kumpul sama anak nakal. Dan itu nggak bisa disalahkan pondoknya ya, nggak bisa disalahkan. Ada wali murid yang mengatakan begini, Ustaz, sebelum anak saya mondok itu begini, kok malah setelah pondok kok malah begini. Jangan salahkan pengasuhnya, jangan salahkan alma maternya, jangan salahkan pondok pesantrennya, tapi salahkan dirinya sendiri gitu. Karena apa? Dia sendiri tidak dapat mencegah dirinya untuk berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Nah, jadi fahami, jangan sampai kita itu berkumpul sama orang yang malas. Jangan sampai kita kumpul sama orang yang suka bicara, cerewet tuh, ember tuh. Jangan. Nah, di sini disebutkan al-miksaro. Siapa miksaro? Miksaro dia banyak ngomongnya. Ngomongnya nggak habis-habis, apalagi makan sambil ngomong. Jadi satu piring habisnya setengah jam lamanya gitu. Nah, itu yang semacam itu jangan ditemani. Karena apa? Pengaruhnya itu besar. Ketika orang berbicara kan harus bernafas. Nafasnya itu terhirup dengan hidungnya, masuk ke dalam hatinya, bisa merubah hatinya. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu dengarkan nasihatnya muallif kitab Ta'lim Muta'alim, jangan kita pernah berkumpul sama orang yang tidak baik ketika belajar. Berkumpullah dengan orang yang baik ketika belajar supaya cepat, prosesnya itu cepat, jangan lama-lama. Kalau seumpama kita itu menjalani dua jalan, ada yang lambat, ada yang cepat, kita mau pakai yang mana? Yang cepat. Nah, itulah di dalam alam dohir kita atau realitas kita. Loh, kenapa yang semacam ini tidak kamu lakukan untuk menggapai ridho Allah, menggapai kewalian di sisinya, menggapai kedudukan di sisinya, mendapatkan ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak pakai yang itu? Pakai yang semacam itu ya. Semoga kalian terbuka hatinya untuk menjalani jalan yang lebih cepat, lebih tepat dan juga lebih kilat. Dan semoga kalian semuanya termasuk yang dilindungi daripada teman-teman yang tidak baik, sehingga kalian semuanya termasuk yang berhasil di dalam merengkuh ilmu laduni, ilmu yang bermanfaat, sehingga Nabi SAW bangga dengan kalian, bahagia dengan kalian, tersenyum karena kalian,
dan akhirnya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat dan bertetangga dengan surganya Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya wa lakum niyatin salihah wa ala man salih al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna Udah minum kopi semua? Tapi agak panas ini, gimana dong?